Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya, terkait dengan nasib Gibran setelah putusan DKPP. Ini bagaimana, ini banyak sekali muncul ya spekulasi sana sini, ada harus ini diskualifikasi dan sebagainya begitu kan. Ini banyak persoalan-persoalan sekarang ini kalau kita melihat bagaimana ya putusan DKPP semakin ya menguat bahwa penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah cacat etik sejak awal atau bisa dikatakan ya cacat hukum begitu kan. Apakah seperti ini dapatkah ya pencalonannya Gibran itu dibatalkan? Nah, muncul spekulasi begitu kan hal-hal itu begitu. Tapi sejak awal bagaimana dengan MK ya cawi-cawinya di situ kan sangat kuat sekali begitu kan sehingga apa yang terjadi selama ini yang seharusnya masih umurnya tidak sampai ya karena ada ada orang yang kemudian eh, memberikan ya artinya memberikan support artinya memberikan bagaimana eh, usia-usia itu bisa dilakukan atau bisa diloloskan begitu kan. Artinya kita tahu ya si Almas di situ begitu. Tapi bukan soal itu. Ini soal bagaimana pencalonan yang sudah kemudian diputuskan oleh KPU begitu kan ya. Bahkan satu sisi putusan Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP ya terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau bisa membuka peluang untuk membatalkan penetapan Gibran ya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dengan cara apa? Menurut pakar hukum ya tata negara di berbagai kampus mengatakan bahwa upaya untuk membatalkan pencalonan ya putra sulung Presiden Joko Widodo itu dapat diampuh tiga hal. Wow. Atau tiga opsi begitu kan ya. Bisa saja ya Gibran mereka kena di situ begitu. Artinya kalau sudah dilakukan tiga hal ini bukan tidak mungkin ya Gibran bisa batal di situ begitu. Inilah poin penting di situ menganggap bahwa karena satu sisi ya karena ada dugaan-dugaan kuat bahwa persoalan-persoalan yang kemudian bisa meloloskan Gibran, terus kemudian di MK sudah mengorbankan pamannya, di KPU Bawaslu, ya, tiga hal inilah yang kemudian yang harus kita amati di situ begitu kan. Ada penuturan yang sangat menarik ya bahwa putusan DKPP ini meski produknya adalah etik ya bisa digunakan untuk pembatalan terhadap pencalonan Gibran. Ya, bahkan salah satu dari Agus yang mengatakan bahwa putusan DKPP itu ya memang hanya berdampak langsung terhadap penyelenggara pemilu, bukan dari Gibran. Tapi nampaknya ini kan persoalan etik sebenarnya begitu. Persoalan etik di situ artinya ya kita harus tahu dong bagaimana masyarakat Indonesia bisa memilih dengan orang-orang yang cacat hukum, cacat etika dan sebagainya. Kan seperti itu begitu kan. Masyarakat harus hadir di situ. Bahkan ya dari beberapa putusan tersebut ya dapat dijadikan bukti bahwa untuk menggugat ya penetapan pencalonan Gibran di situ begitu kan ya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Itu bisa dilakukan di situ begitu. Tapi nampaknya rupanya ini agak terlambat begitu kan. Kenapa saya katakan terlambat? Karena pada kenyataannya adalah 10 hari lagi ya sudah detik-detik akhir pencalonan di situ begitu kan. Tidak mungkin kapan yang harus kita mau gugat ke PTUN, ke Bawaslu, ya ke KPU, mereka sendiri tahu sendiri bagaimana mereka ya. Jadi skenario-skenario seperti ini sudah muncul ya beberapa bulan kemudian begitu. Tapi pada kenyataannya adalah apakah bisa dituntut seperti itu? Sebenarnya bisa. Tapi sayang ini sudah terlambat ya satu sisi. Tapi pada kenyataannya kalau masyarakat Indonesia ingin ya untuk tidak melihat hukum yang sebenarnya, ya jangan pilih mereka. Logikanya kan sederhana sekali. Jadi menurut saya pribadi logika-logika seperti itu ya sebagai pencalonan yang cacat hukum masa mau pilih begitu kan. Bahkan
kalau mereka perlu ya pengajuan ke PT UN ya harus dilakukan dengan cepat ya. Bila pemilu selesai ya akan sulit mengajukan karena ada sengketa pemilu. Ya tidak mungkinlah dibatalkan di situ begitu. Yang kedua adalah karena memang ya mereka cacat katanya begitu, cacat hukum, cacat etika ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan wah ini gimana ya jangan dipilih dong kan begitu logikanya sederhana sekali begitu. Bahkan ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa Ketua Komisi ya dari Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari dan sejumlah anggota KPU melanggar etik. Kalau sudah melanggar etik seperti itu gimana begitu? Artinya kan ada sesuatu begitu kan. Nah, hal ini ya lantaran mereka menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di pemilu di 2024, maka putusan tersebut dibacakan oleh DKPP begitu kan ya dalam sidang pembacaan putusan DKPP dan disitulah ternyata begitu kan ya pelanggaran kode etik ya. Kalau sudah pelanggaran kode etik itu kepada bawa kepada KPU-nya gimana? Bayangkan ini menjadi catatan penting loh bagi kita begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat, jangan milih orang-orang yang seperti ini. Kan begitu logikanya begitu. Kalau masih memilih berarti kan ya sama aja mereka begitu kan. Jadi kalau sudah cacat hukum, cacat etika, ngapain harus memilih orang-orang seperti itu? Artinya masyarakat bisa memahami menggunakan rasionalitas. Bahkan ya satu sisi ya kata Selin Hasim ya anggota KPU juga diputuskan melanggar etik. Ada 9 katanya begitu kan yang melanggar kode etik di situ begitu kan. Bahkan anak buah Hasim ya ketua KPU di situ ya juga kena mereka begitu kan ya. Bahkan ya dalam sidang DKPP tersebut menjelaskan bahwa para pengadu ya menganggap hal tersebut menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau dari awal sudah cacat etika mengapa diterima? Itu pertanyaan penting bagi kita. Kenapa kok diterima begitu kan? Bahkan ya pasalnya hal itu tidak sesuai dengan peraturan KPU ya nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan ya dari beberapa ini menurut Anda ya apakah pencalonan Gibran sebagai cawapres bisa dibatalkan? Silakan klik di komentar itu begitu. Para pakar sudah banyak menentukan itu begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, bagi tokoh-tokoh politik hari ini merespon ya, baik dari Pak Ganjar, baik dari Anies Baswedan merespon bagaimana kalau sudah DKPP memutuskan bahwa seorang ketua KPU-nya sudah melanggar, ya bagaimana ini begitu kan? Artinya apa? Artinya kode etik yang kemudian dilanggar oleh Gibran, kenapa harus lolos di situ? Itu banyak pertentangan-pertentangan seperti itu begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat simpang siur begitu kan. Orang yang kemudian menggunakan rasionalitas, mereka berpikir begitu. Kenapa hukum itu bisa dipermainkan seperti itu? Nampaknya masyarakat ya kalau ingin melawan terhadap itu ya jangan dipilih kan begitu logikanya. Kalau memilih ya sama aja mereka. Artinya masyarakat bisa memahami hal itu. Ini soal tata etika loh begitu. Ini bukan soal siapa calon ini calon itu begitu. Pengalamannya saja sudah seperti itu begitu ya. Masyarakat bisa memahami hal itu. Artinya apa? Artinya kalau sudah ada DKPP putusan ketua KPU-nya melanggar, seharusnya ini dipecat. Ini seharusnya dipecat, artinya masyarakat bisa memahami kalau politiknya cawi-cawi sana-sini kan gimana begitu kan. Ini bahkan ada komentar-komentar ini pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam ya proses politik nasional. Sudah dicederai demokrasi kita begitu kan ya. Jadi artinya demokrasi sudah dicederai dengan hal-hal yang seperti itu begitu. Ya kita lihat ya bagaimana KPK, bagaimana MK dan sebagainya, bagaimana KPU, bagaimana Bawaslu dan sebagainya. Tapi ini semua karena di belakang Gibran ya ada sesuatu yang kemudian tidak melanggar kode etik dan sebagainya katanya begitu berasumsi seperti itu, maka pasangan capres dari tokoh politik dari
Pak Ganjar ya juga mengatakan secara hukum ya pencalonan Gibran sudah ya ada yang mengatakan sudah prosedur hukum. Pak Mahfud juga mengatakan ini sah ya karena memang melihat merujuk pada putusan MK. Ya, kalau merujuk putusan MK kan tidak bisa dibantah, bersifat real di situ begitu kan ya. Kecuali kan yang dibawa KPU kan bermasalah juga begitu kan. Artinya masyarakat bisa memahami hal itu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.